Ini rasanya sih enak, nyaman banget di tangan, nggak kerasa panas ataupun hangat sama sekali ya. Tapi anehnya buat main tadi, kalian lihat nggak ada lag-nya dikit. Halo, apa kabar kalian semua? Sekarang waktunya kita bikin konten gaming test di ponsel Poco F6. Ponsel termendang-mending di harga 4-5 jutaan buat sekarang ini. Karena dari segi performa, kamera, baterai, pengisian, dan juga fitur-fiturnya emang sangat menarik banget. Dan di video kali ini kita mau bikin konten gaming test karena ponsel ini kan punya chipset flagship yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Kemudian buat memorinya yang saya pegang ini adalah varian tertinggi 12/512 GB. Dan ini saya beli sendiri waktu ada event Shopee 77 itu ya. Dan seperti biasa ini saya liatin terlebih dahulu buat baterainya masih ada di 100% karena barusan saya cabut dari charger. Kemudian buat setup atau buat jaringannya cuman pakai konektivitas WiFi, ada kartu SIM, Bluetooth, Maps, dan juga NFC saya matiin. Settingan layar ini saya lock di 120 Hz. Dan saya liatin lagi buat tentang ponselnya ya, tentu ini sangat menarik banget. RAM-nya udah sangat lega 12, internalnya juga gede banget di 512 GB buat varian tertinggi. Chipsetnya ini nih yang paling gila banget ya, termurah buat sekarang ini. Pakainya Snapdragon 8S Gen 3 dan ini udah nyampe 3 GHz. Tentunya ini udah sangat mantep banget sih. Dan bisa kalian perhatiin ya, buat tes CPU throttlingnya ini tentu sangat mantep banget. Chipset ngebut dan ini kelihatan hijau semua, cuman di akhir aja sih ini ada naik turunnya dikit. Dan ini skor maksimalnya tinggi banget, nyampe 328 ribuan gips, minimum ada di 228 ribuan gips. CPU throttling ada di 83%. Dan buat skor Antutu yang dimiliki tentu ini gila banget ya, tertinggi buat sekarang ini nyampe 1.414 ribuan poin. Langsung aja ini saya lihat terlebih dahulu, saya keluarkan semua aplikasi berjalan di latar belakang. FPS meter udah saya aktifin dan kita mainnya nanti ada di 6 game ini ya. Ya mau download game banyak tapi buat ini speed jaringannya masih cukup terbatas, cuman pakai 20 Mbps dan nunggunya itu juga lama banget. Seperti biasa, yang pertama kita aktifin terlebih dahulu buat stopwatchnya. Suhu ruangan ini ada di kisaran ya 28, 29 sampai 30. Ini agak adem sih emang, 28 derajat Celcius. Game yang pertama kita main Mobile Legend. Nah, settingan yang pertama buat gaming test yang pertama kita aktifin buat mode performa atau world boss-nya. Kita pakai settingan rata kanan. Kemudian saya tambahin pakai cooler eksternal. Dan kalau kita pasang di tengah ini nggak kena tombolnya. Kelihatan nggak sih? Ya kelihatan ya. Jadi tombolnya masih aman, layar juga masih aman. Dan buat cooler yang saya pakai ini adalah cooler dari iQOO Neo. Buat harganya ada di kisaran 250 ribuan. Dan ini kita mentokin nyampe atas kayak gini, tapi di bagian layar dan juga tombol ini masih aman banget. Nanti buat link belinya kalian bisa cek di deskripsi aja deh. Langsung kita mulai buat match yang pertama. Kita mainnya di sini di rata kanan ya. Ini buat match yang pertama ya, kita main pakai cooler tambahan. Ini rasanya sih enak, nyaman banget di tangan, nggak kerasa panas ataupun hangat sama sekali ya. Tapi anehnya buat main tadi, kalian lihat nggak ada lag-nya dikit. Tapi entah itu karena apa sih namanya buat pingnya atau emang dari gamenya, saya juga kurang tahu. Nanti kita lihat sama-sama. Kita zoom aja ya. Tapi kalau dilihat dari FPS real time-nya yang kelihatan di tengah ini, tadi tuh stabil banget di 120, nggak ada buat penurunan atau drop FPS, nggak ada ya. Ini match pertama kayaknya sih kalah ya, dapat timnya jelek banget. Langsung aja kita tes buat suhu layarnya, ini kerasa adem ya. Ya ternyata bener, cuman di 34 derajat dan di bagian belakangnya kita cek di samping kamera tentunya ya. Ini cuman 33,7 paling tinggi. Sekarang kita lepas buat coolernya. Udah kita pakai selama 20 menit dan baterainya cuman turun di 3%. Sekarang kita lihat buat FPS rata-rata yang kita dapetin. Dan ini buat FPS yang kita dapetin, bener ya, kalau tadi tuh sempat kayak nge-lag gitu, ternyata FPS-nya drop nyampe segini parahnya loh. Padahal gak ada notifikasi masuk, saya juga nggak lihat-lihat atau gak geser-geser apapun. Tapi ini kok bisa kayak gini? Kalian ada yang ngalamin juga atau nggak di unit Poco F6-nya pakai settingan mode performa atau world boss aktif? Nah, di game selanjutnya ini masih tetap sama ya, settingan rata kanan. Kemudian mode performa masih tetap aktif, tapi kita nggak pakai cooler. Kita lihat gimana buat perbedaan suhu yang kita miliki di Poco F6-nya. Langsung kita mulai buat match selanjutnya. Dari tadi dapat timnya kurang bagus atau emang lawannya yang keren ya? Susah banget kayaknya. Aduh.
dari tadi tim lawan tuh kompak-kompak terus, dan ini suhunya udah mulai hangat ya. Coba kita cek deh. Suhu backdoor nyampe 40, suhu layar nyampe 40 juga. Jadi perbedaan waktu kita pakein cooler dan juga nggak pakai cooler tuh cukup signifikan banget ya. Dan buat FPS-nya ini masih tetap aman, stabil banget di 120 fps. Kita coba gaspol lagi. Nice, kayaknya bisa kena mati semua nih. Oke, nice. Tinggal alokar. Oh, tamus ternyata. Match kedua kita kalah lagi dan langsung tes buat suhu layarnya. Suhu layar nyampe 40,1, suhu backdoor nyampe 40,7. Jadi perbedaan waktu kita pakein cooler eksternal dan tanpa pakai cooler tambahan itu sangat signifikan banget, kurang lebihnya ada di 6 derajat Celcius. Dan ini saya pakainya cooler dari Aiku Neo, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah oke, sekarang kita lihat buat penurunan baterainya. Udah kita pakai selama 41 mendekati 42 dan ini masih tersisa di 91%. Sekarang kita lihat buat FPS real time yang kita dapetin. Nah, buat FPS real time-nya ini mantep banget sih, rata-rata dapat di 116 dan ini grafisnya mulus, lancar ya. Sempat beberapa kali frame drop, tapi ya masih kerasa aman, maksudnya nggak kayak tadi waktu pertama kali kita pakai cooler eksternal itu kan dropnya parah banget. Ini sebagai perbandingan, tadi dropnya parah banget. Tapi buat suhunya tentu masih kerasa enak dan juga aman serta nyaman waktu kita pakein cooler eksternal. Sekarang kita coba main satu kali lagi, tapi kita nggak pakai buat mode performanya. Apakah berbeda atau enggak dari segi suhu serta FPS yang kita dapetin. Nah ini kita hentikan buat mode performa, kita main satu lagi di mode rank. Nah, game ketiga di game Mobile Legends ya, tadi kita mainnya nggak pakai mode performa atau lebih tepatnya Wild Burst nonaktif. Ternyata buat FPS-nya itu langsung drop banget. Dan buat suhunya ini nggak bisa kita pastiin sih sebenarnya, tapi kita cek aja karena gamenya invalid, ada tim yang AFK. Suhu layar masih sama di kisaran 40, backdoor juga masih ada sama di kisaran 39. Ini sekarang udah kita pakai selama 52 menit ya. Baterainya masih ada di 88%. Sekarang kita lihat buat FPS real time yang kita dapetin. Mainnya tadi selama 9 menitan dan ini rata-rata dapat di 98. FPS-nya naik turun kayak gini. Jadi buat game Mobile Legends, kalau kalian mau ngerasain 90 FPS ataupun stabil di 120 FPS, kalian harus atau wajib ngaktifin buat mode Wild Burst atau mode performanya. Sekarang kita lanjut di match kedua atau di game yang kedua, yaitu game Undawn. Oke, sekarang kita main di game Undawn ya. Ini dari tadi sih stabil di 30 fps. Kita coba gimana buat performanya. Intinya ini kita bikin rata kanan semua buat settingan game Undawn-nya. Dan kita lanjut buat main gamenya. Nah oke, buat main game Undawn-nya kita udahin ya. Ini saya masih belum paham dan ini baru aja kita main game Undawn. Jadi ya masih tutorial-tutorial kayak gini. Ini buat suhunya masih aman di 40 derajat, tapi di tangan udah kerasa cukup hangat sih. Kita lihat buat baterai yang tersisa sekarang ini udah kita pakai selama 1 jam lebih 20 menit dan ini baterainya masih ada di 80%. Sekarang kita lihat buat FPS rata-rata yang kita dapetin ya, tentu sih ada di kisaran ya 30 fps-an dan kita mainnya udah selama 27 menit. Ya, buat FPS rata-rata yang kita dapetin ini dapatnya di kisaran 27 fps dan bisa kalian perhatiin buat rata-rata grafisnya kayak gini. Sekarang kita lanjut buat game selanjutnya ya. Game yang ketiga yaitu game PUBG Mobile. Dan ini kan nggak ada buat colokan lubang jack audio 3,5 mm ya. Kita mainnya pakai kabel USB Type-C atau Type-C dan saya colokin ke handset dari Rexus Deva. Oke, ini buat game PUBG Mobile ternyata ada pembaruan dan pembarunya cukup gede sih, kalau kita tunggu tentu cukup lama. Jadi kita skip terlebih dahulu buat game PUBG Mobile-nya. Sekarang kita main game Genshin Impact. Dan ini buat settingan grafis defaultnya sih dapat di ini ya, mid 30 fps tapi kita tinggiin nyampe mid 60 fps. Ini keterangannya udah terlalu berat ya di ponsel, tapi nggak apa-apa, kita geber aja. Oke, kita main gamenya terlebih dahulu. Ini sih kalau dilihat kayak gini ini mulus banget ya, lancar, smooth, gak ada kendala sedikit pun ya. Mantep ini.
Dan ini bisa stabil di 60 fps, tapi kita pakai terlebih dahulu buat ngelakuin misi-misinya. Nah, oke, ini udah ada di 1 jam lebih 40 menit ya selama kita pakai Poco F6 buat main game. Dan sekarang kita masih ada waktu 10 menit lagi buat main game Genshin. Coba kita lihat nanti buat suhunya gimana. Ini sih menurutku udah kerasa hangat ya, tapi kayaknya sih nggak nyampe 43 derajat. Tapi ntar bakal kita liatin berapa suhu yang kita dapetin selama kita pakai buat main game. Dan ini buat main game dari tadi sih kerasa enak, aman dan juga nyaman, cuman suhunya aja yang kerasa hangat. Buat FPS rata-rata sih masih ada di kisaran 30-40 fps ya. Dan ini menurutku yang nggak ada masalah. Cuman saya ulangi, buat suhunya aja yang kerasa hangat di bodi ponsel Poco F6 ini. Masih ada satu misi lagi, menarik Helcrutnya. Oh, yang ini belum selesai, ternyata masih ada musuh di atas. Waduh, musuhnya datang terus ini. Oke, tinggal kita kalahin buat musuh-musuhnya. Misi selesai. Dan kita cek buat suhunya, backdoor ada di 41, kurang lebihnya nyampe 42, suhu layar nyampe 41,7. Dan baterai masih ada di 72%. Udah kita pakai main game selama 1 jam lebih 45 menit. Sekarang kita tes atau kita lihat buat FPS real time-nya main Genshin selama 23 menit. Dan ini rata-rata bagus banget ya, bisa dapat di 44 fps. Dan ini grafisnya tergolong bagus. Dari tinggi semakin menurun, semakin menurun buat grafisnya. Tapi rata buat frame drop-nya itu tergolong jarang banget. Mungkin waktu lagi kayak war gitu, atau mungkin waktu dapat notifikasi kayak gini ya. Sekarang kita lanjut buat match selanjutnya, yaitu game Hawk atau Honor of King. Oke, buat game Honor of King udah kita bikin settingan rata kanan, FPS maksimal, resolusi ultra, ketinggian kamera standar, kemudian kualitas grafis keseluruhan kita bikin yang angka 7 atau paling kanan. Dan kualitas efek kalau kita aktifin HDR ternyata FPS-nya menurun, jadi kita nonaktifkan aja buat mode HDR-nya ya, biar bisa dapetin FPS maksimal. Nah, oke, kayak gini settingannya. Langsung aja kita mulai buat gamenya. Ini buat game Honor of King-nya udah berjalan kurang lebihnya sih di 13 menit ya. Dan kita mainnya nggak pakai mode performa, lebih tepatnya cuma mode seimbang. Dan selama gameplay ini terasa aman dan juga nyaman banget sih, dari FPS-nya yang stabil di atas 110 fps. Kemudian buat suhunya yang menurutku lebih adem dibanding waktu kita pakai buat main game Mobile Legends. Dan ini saya ulangi, nggak pakai mode performa, tapi FPS-nya bisa stabil di atas 110 fps terus. Ini sebenarnya saya main game Honor of King masih agak bingung sih buat sistemnya. Maksudnya buat ya perkenalan dari hero, kemudian dari ulti-ultinya masih sangat bingung, masih perlu adaptasi. Oke, nice. Tinggal nunggu minion aja langsung bisa win ini. Nah, oke, bentar lagi selesai. Dan akhirnya selesai juga buat gaming test di game Honor of King. Suhu layar ini masih kerasa adem di 40,8, cuman hangat, maksudnya cuman sedikit hangat. Suhu backdoor ada di 40,8 juga, masih cuman sedikit hangat, jadi masih enak buat kita pakai dibanding buat main game Mobile Legends. Karena ini nggak perlu pakai mode performa, bisa stabil di 90 fps dan udah kita pakai selama 2 jam lebih 9 menit. Ini baterainya masih ada di 65%. Sekarang kita lihat buat FPS rata-rata yang kita dapetin. Honor of King ini mantap banget ya. Tergolong sangat stabil banget buat grafisnya, sangat-sangat stabil dan rata-rata dapat di 116 mendekati 117 fps. Sekarang atau game yang terakhir yaitu main game Free Fire Max. Oke, ini buat settingan game Free Fire Max udah kita setting pakai rata kanan kayak gini. Dan nanti kita main kalau udah lebih di kisaran 2 jam lebih 25 menit ya, kita selesaiin aja, kita udahin buat gaming testnya. Selain udah cukup capek ya, ini juga kebetulan hari Jumat dan bentar lagi kayaknya udah harus siap-siap ini. First blood. Double kill. Oke, mantap ya, lumayan.
Oke, mantap. Dari tadi buat main game FF Max ya, ini stabil banget di 60 fps ini. Suhunya juga menurutku cuman hangat, nggak nyampe panas gitu. Dan kita lanjut lagi buat match selanjutnya. First blood. Double kill. Ronde keempat atau yang terakhir, mari kita ratakan semua. Nah, mantep ini, langsung head to head. Nah, oke. Buat main game atau gaming test Free Fire Max udah selesai ya. Kita tes buat suhunya. Suhu layar di 40,7, suhu backdoor ini 40,1, sedikit lebih hangat dibanding layarnya. Dan kita lihat sama-sama buat baterai yang masih tersisa setelah kita pakai selama 2 jam lebih 22 menit. Baterainya masih ada di 61%. Ini sih menurutku awet ya. Dan kita lihat sama-sama buat FPS real time yang kita dapetin. Main Free Fire Max rata di 60 fps dan ini rata-ratanya dapat di 59,300 buat fps-nya. Dan yang grafisnya ini mulus banget tentunya ya. Dan menurutku buat kesimpulan main game bareng Poco F6 ini sih buat ponselnya lebih kerasa demam kayak gitu ya. Emang sih suhu waktu kita tes pakai ini suhunya cuma di 40 nyampe berapa tadi 42 kurang lebihnya ya. Tapi buat di tangan tuh kayak gimana sih, kayak lebih hangat dibanding buat suhu yang kita dapetin. Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Tapi ya nyatanya waktu kita tes pakai ini suhunya cuman 40-42 kayak itu doang. Dan menurutku buat kalian yang mainnya cuman game ringan-ringan aja ya, misalnya kayak game Mobile Legends seperti saya ya, saya saranin buat itu biar dapat di 90 fps atau 120 fps kalian tambahin pakai cooler eksternal kayak gini, kemudian kalian aktifin buat mode performanya biar makin aman, makin stabil buat fps yang kita dapetin. Buat baterainya menurutku udah kita pakai selama 2 jam lebih 20 menitan dengan sisa masih ada di atas 60 ini 60%. Itu menurutku sih tergolong awet ya. Tapi nanti bakalan kedepannya kita coba pakai ponsel dari Poco F6 sebagai ponsel daily. Seperti apa buat pengalaman penggunaan bareng Poco F6 ini. Dan gimana nih menurut pendapat kalian dengan gaming test di ponsel Poco F6 di video kali ini. Sorry aja ya, buat game dari PUBG Mobile tadi kan ternyata ada buat pembaruan dan itu cukup gede di 500 MB-an. Jadi ya saya skip aja. Dan jangan lupa ceritain juga buat pengalaman kalian main game di ponsel Poco F6 ini. Drop aja buat keluh kesah, pendapat, kritik ataupun sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.